96,3 RPK FM Jakarta, sahabat RPK. Seperti biasa sahabat RPK, teman olahraga sore-sore pasti hadir di sini ya. Dan futsal akan kembali hadir buat sahabat RPK. Kita ngomongin futsal Indonesia berbenah. Jadinya udah pasti ada Coach David di sini. Selamat sore Coach David. Selamat sore. Iya. Dan futsal Indonesia berbenah. Ini maksudnya gimana nih Coach? Iya, jadi maksudnya ini ada berita baik ya, bahwa futsal ini sudah mulai mempersiapkan diri ya untuk mungkin di fase yang baru ya. Seperti itu. Apa aja sih yang dibenahi nih kalau fase baru ya? Kalau Ya. fase lamanya emang kayak gimana? Jadi fase baru ini tentunya dimulai dari yang di atas ya. Oi. Jadi Federasi Futsal Indonesia kemarin melakukan yang namanya kongres luar biasa, Wih. extraordinary jadinya. Jadi mengganti ketua Federasi Futsal Indonesia. Mengganti ketua, Iya betul. ketua umum. Ketua umum. Oke. Dari siapa ke siapa nih Coach? Jadi dari ketua lama Bapak Hari Tanu Sudibyo, Oke. tongkat estafet diberikan kepada Michael Sianipar. Ya, yang tadinya sebelumnya ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian. Oh gitu. Nah, kemudian di minggu lalu itu tanggal 2 sampai 4 Oktober ditunjuk sebagai melalui kongres ya, jadi sebagai ketua baru dari Federasi Futsal Indonesia. Wah, kononnya harus secara aklamasi dipilih ya. Iya, karena memang calon tunggal ya. Oh, calon Karena tidak ada calon lain, ya kita pilih yang ada di depan aja ya. Nggak ada sistem kota kosong juga kan ya. Iya. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Michael Sianipar untuk futsal Indonesia? Iya, jadi mungkin saya info aja ya, susulan pengurusnya nih ya Pak. Boleh. Susulan pengurusnya ini Federasi Futsal Indonesia periode 2024-2028. Ketua umumnya itu Michael F. Sianipar. Nah ini latar belakangnya politikus ini sebenarnya. Oh. Dari satu partai tertentu. Oke. Lalu ada wakil ketua umum Atta Halilintar, ini selebritas. Oh, wakil ketua umumnya. Iya, sekjen namanya agak unik ya, Perbager namanya. Oke. Bendara umum Bapak Rorian Prayaksa, ini juga orang bisnis, wakil ketua Komite Tetap Implementasi dan Akselerasi Prakarsa Baru, Kadin. Oh, ya. Nah untuk komite eksekutif atau exco ada 5 orang. Ada Kawendra Lukistan, ini pengusaha juga, politikus dan komposer musik. Lalu ada Andri Paranoan, ini orang olahraga ya. Oke. Dia sempat jadi ketua kontingen Indonesia ASG, Asian Schools Game 2024. Lalu ada Celni Pitasari, ini juga satu-satunya wanita, politikus juga, ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Timur. Dan beberapa kali jadi manajer timnas U20 futsal. Lalu terakhir ada Herman dan Nur Singh. Seperti itu. Oke. Jadi kayak kumpulan parpol ya. Yang biasa ngurusin futsalnya malah nggak ada. Yang biasa olahraga, biasa nyari bibit-bibit futsal gitu. Iya, mungkin di Exco itu memang ada Andri Paranoan ya, yang bergerak di bidang olahraga, tapi nggak futsal aja, dia semua cabang olahraga karena ada di KONI juga. Lalu ada Celni Pitasari, ini namanya cukup bagus ya di futsal Indonesia karena beberapa kali jadi manajer untuk timnas futsal U20. Kalau wakil ketua umum itu Atta Halilintar, ya seperti yang kita tahu dia juga pemilik klub Pendekar United yang pernah membawa Ricardinho dari Portugal datang ke Indonesia, bermain di Indonesia. Oke. Ya. Ya semoga para pengurus bisa bekerja dengan baik dan bisa mengerti tentang futsal. Ya, itu Jadi yang bukan untuk mengamankan sisi politik ya, tapi untuk kebangkitan futsal Indonesia. ya. Ini kalau lihat dari komposisi seperti ini, apa-apa aja yang bakal dilakukan oleh pengurus-pengurus yang baru ini, Coach? Iya. Kalau dari satu sisi memang menarik ya kehadiran
beberapa orang politikus yang hadir di susunan pengurus ya, karena memang futsal ini kayaknya mesti didobrak ya ke atas, walaupun waktu kongres itu hadir datang Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, kemudian juga Mas Dito, Mas Menteri, Menteri Olahraga, Muda dan Olahraga, itu memang sepertinya ini harus diangkat naik gitu, dan itu diperlukan lobby nih, ya lobby juga kepada sama, makanya ditunjuk juga bendaharanya itu dari Kamar Dagang Indonesia. Jadi memang sepertinya mesti didobrak supaya futsalnya jadi industri, ya. Selama ini memang rame tapi belum jadi industri. Ya seperti salah satunya seperti tiket menonton itu masih banyak yang free ya. Nah, terus juga belum semua daerah ke pantau gitu, artinya ke ini ya. Eventnya tuh liga tuh belum sampai ke daerah-daerah gitu. Bikin di satu, maksudnya di gor satu, gor di daerah lain itu belum. Masih di beberapa kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, lalu di Pontianak, sama di ini Makassar ya. Bukan main ya, Coach David selalu memperhatikan futsal dan sekarang udah mengalami perubahan yang signifikan di Indonesia ya. Dari mulai nggak ada pengurus sampai kepengurusannya udah makin mantap sekarang ya. Diisi sama orang-orang muda semua nih, Coach. Iya, orang-orang muda semua ya. Walaupun memang masih ada tidak ada tokoh futsal ya. Nah, tapi tetap ini jadi satu langkah yang baru bagi futsal Indonesia. Ya, karena kalau dilihat juga ada beberapa yang sudah dilakukan seperti mempersiapkan tim nasional baik putra dan putri. Lalu juga kemarin juga ada berita yang heboh ya, sebelum final Piala Dunia Futsal FIFA itu dari federasi mengumumkan akan mendatangkan Argentina untuk melakukan uji coba, karena sebelumnya mereka sudah melakukan audisi ya dengan federasi sepak bolanya Argentina ya. Itu. Ini pasti diharapkan adanya keseriusan nih ya Coach ya. Keseriusan betul. Untuk meningkatkan kualitas bibit-bibit dari futsal itu sendiri, mengingat memang futsal kan jaraknya sedikit banget ya. Bibitnya itu nanti bentar lagi udah gede, udah harus diganti juga gitu. Coach bisa lihat gak keseriusan itu ada di para pengurus yang baru ditetapkan saat ini? Iya, mungkin kalau sekarang belum kelihatan ya, tapi diharapkan juga, karena waktu kongres kemarin mengumpulkan semua ketua asosiasi futsal provinsi ya atau AFP. Nah, mungkin dari situ federasi bisa membangun futsal dari provinsi ya, karena memang futsal itu memang menarik ya. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat ada yang namanya kayak futsal series atau student futsal league, itu memang sasarannya memang kelihatan ya ke anak muda ya, umur 16 tahun 16 sampai 23 tahun ya, dimana anak-anak SMA itu juga banyak yang bakat-bakat baru muncul. Hanya sayangnya setelah bakat-bakat baru itu muncul, ini belum ada wadahnya lagi. Nah, makanya harus federasi harus cepat membangun liga baik di provinsi, kemudian juga membuat liga di bawahnya, liga profesional, sehingga anak-anak ini bisa tertampung nih. Karena tadi usia dari futsal itu beda sama sepak bola, karena akan cepat sekali. Lalu juga kalau anak-anak ini merasa ini nggak menjamin masa depannya, mereka akan berpindah ya, entah mungkin ke sepak bola atau cabang olahraga lain, atau memang ya sudah ini menghabiskan waktu aja sebelum mereka kuliah atau bekerja.
Iya. itu kan Iya. yang ceruk yang harus diperhatikan gitu ya. Betul. Dari range itu akhirnya memang ya udah cuma jadi subjek aja gitu ya, Ya. coach ya. Ya. Tapi memang sebenarnya kalau dari kacamata coach David sendiri untuk futsal ini ya, khususnya futsal di Indonesia, hal yang menurut coach David itu prioritas untuk diseriusin sama pengurus yang baru ini apa nih, coach? Ya, tentunya perencanaan ke depan atau yang sudah pernah kita bicarakan soal blueprint. Ya, untuk blueprintnya. 5 tahun ke depan kemana timnas futsal ini akan mempunyai target gitu kan. Lalu mempersiapkan regenerasi. Ya, karena memang saat ini baik putra dan putri usia pemain juga sudah mulai di atas 25 tahun, ya kan. Lalu sementara di bawahnya backupnya nih masih kurang nih. Karena tadi nggak ada liga di bawah liga profesional, sehingga bakat-bakat itu ya mungkin ada tapi bisa tenggelam gitu. Waduh, bisa sayang sekali ya kalau kayak begitu. Tapi memang ini menjadi suatu yang harus jadi prioritas banget ya, coach ya, supaya memang bakat-bakat yang bagus-bagus itu nggak cepet tenggelam. Betul. Apalagi ngelihat ya cuma ngisi masa remaja gitu kan. Iya, Gitu. itu juga takutnya seperti itu. Tapi dari blueprint yang diharapkan sama coach David, apa-apa aja sih sebenarnya gambaran yang bisa kita dapat blueprintnya itu, stepnya apa gitu. Ya, stepnya itu mungkin dengan jadwal kompetisi yang teratur. Pertama itu, kemudian biasanya setelah kompetisi itu persiapan timnas. Ya, timnas ini mau dibawa kemana dulu? Ya, mungkin kita jangan hanya menunggu event yang dari AFC atau dari FIFA. Tapi kalau memang di tahun itu nggak ada event, kita harus bikin event sendiri. Entah itu mungkin Presiden Cup, mengundang negara-negara ya dengan yang futsalnya lebih baik dari kita, ya, diundang untuk bermain. Walaupun mungkin di tahun itu tidak ada event yang internasional mungkin atau event yang resmi ya, yang diadakan oleh AFC atau oleh AFF atau mungkin SEA Games atau Asian Games seperti itu. Jadi sehingga pemain ini selalu siap, selalu ready. Dan mungkin terbukti dari timnas futsal putri kita yang kemarin prestasinya menurun ya. Nah, itu dia tuh. Yang di mana, yang di event NSDFT itu ya? Iya, betul, di NSDF itu yang di Thailand. Iya. Itu turunnya bukan main ya? Ya. Jadi kalau dibilang di tahun sebelumnya kita bisa peringkat 2 ya. Di sekarang ini malah kita 4 kali bertanding kita nggak dapat poin sama sekali gitu. Nah, kalau dari blueprint sama ngelihat situasi yang kemarin di NSDF gitu, apa yang coach lihat nih? Ya, memang kelihatan timnasnya nggak ready ya. Ya, kenapa? Karena jadwalnya ini yang berbenturan. Artinya gini, ketika mereka selesai kompetisi liga profesional yang jadwalnya juga nggak beraturan ya, ada tim yang udah main sampai selesai, tapi ada tim yang baru main 2 kali seperti itu. Jadi udah ketahuan siapa juaranya, tapi liga masih jalan gitu. Nah, kayak gitu. Lalu habis itu nggak lama istirahat, mereka banyak pemain ini harus bermain di PON. Nah, setelah PON mereka mungkin kurang dari 2 minggu mereka udah dikumpulkan untuk NSDF, karena saya nggak tahu apakah ini mereka tidak prepare kalau memang akan diundang oleh Thailand sebagai salah satu peserta, kurang tahu ya, karena terlihat buru-buru banget gitu, sehingga pemainnya peaknya udah lewat nih, artinya peaknya mereka tuh pas di PON kemarin. Ya, mereka mati-matian membela provinsi masing-masing. Setelah itu mereka harus bersiap untuk melawan 3 negara, Thailand, Cina Taipei,
4 ya jadinya. Thailand, Cina Taipei, Cina, Vietnam. Wih, Nah, itu berat-berat semua ya. ya mungkin kalau dilihat sebelum pertandingan nggak kelihatan berat karena kan kita udah pernah melawan mereka sebelumnya. Iya, Ah, dan bisa ada di jajaran atas. iya, bisa dilihat dan mereka dan terakhir kita lawan Cina itu 1-1. Nah, tapi ternyata ketika bermain kelihatan banget lambatnya para pemain kita untuk melakukan build up sehingga bisa di intercept oleh Cina ya untuk pertama kali karena main pertama kali dan itu kita bisa kalahnya cukup telak ya. Iya. Itu di mana penurunan kualitasnya tuh ada di lini-lini mana? Atau karena ganti orang kah? Atau justru sebenarnya nggak berubah orangnya? Ya, justru memang nggak berubah orangnya, ya. Karena dia kalau kita lihat di sini dari pemain-pemain yang dipanggil ini rata-rata tuh umurnya usianya 26 tahun. Ya kalau kita rata-ratakan ya. Dan yang paling tua itu 34 tahun. Paling muda itu sekitar 21 tahun. Nah, jadi kelihatan banget regenerasinya kurang. Terus beda dengan tim-tim yang lain itu mereka ada aja pemain yang baru deh. Ya. Itu dia. Nah, saya rasa kenapa begitu karena di sana ada kompetisi yang berputar. Dengan kompetisi yang berputar akan muncul pemain-pemain baru atau mereka akan lebih siap untuk bermain ketika dipanggil timnas dan memang kalau dilihat kompetisi mereka jauh lebih lama. Ya, artinya berakhirnya memang sudah lama tapi mereka udah mempersiapkan diri untuk event. Jadi udah ada jadwalnya tuh. Mereka udah punya jadwal untuk ikut event apa setelah kompetisi. Karena kemarin juga tim putri futsal udah babak belur di event NSDF dan jadi memang coach Ya. ini kalau ngomongin NSDF juga pasti ngembetnya ke Piala Dunia ya. Iya betul. Nah, Piala Dunia juga nasibnya sama. Ya, jadi supaya kita tidak bernasib sama, ya kan? Karena di 2025 itu akan ada persiapan ya untuk FIFA Women Futsal Championship yang rencananya akan diadakan di 21 November sampai 7 Desember. Nah, jadi belajar dari NSDF ya kita harus coba berkumpul ya. Artinya ada punya badan tim nasional yang mengatur, memanajemen nih waktu ya. Kapan ada event nasional, kapan ada event nasional yang harus kita siapkan. Terus bagaimana kompetisi harus berjalan dengan baik. Lalu bagaimana persiapan timnasnya nanti supaya nanti pada saat event yang besar itu peaknya nyampe gitu kan. Nah kemudian ini mesti dibuat sebuah schedule ya, manajemen yang bagus untuk mempersiapkan timnas futsal baik putra maupun putri, ya kan? Karena kita bisa berkaca dengan sepak bola ya. Di sepak bola ini di 2 tahun terakhir ini kita sering ketemu yang namanya FIFA Match Day. Yeah. Nah itu untuk tujuannya memang untuk mendongkrak peringkat FIFA kita di sepak bola untuk naik ke 100 besar, ya kan? Nah sementara sebenarnya futsal Indonesia jago juga maksudnya ya. Putri aja kita ada di peringkat 14 dunia. Ya. Untuk putra peringkat 28 dunia. Artinya nggak jauh dulu ya. Kekuatan kita sama negara-negara yang ikut Piala Dunia FIFA Futsal tahun 2024 yang kemarin gitu. Artinya selangkah lagi kita udah bisa ke sana sebenarnya. Cuman manajemennya ya, pengaturan jadwal timnasnya ini yang disayangkan ya. Yang disayangkan dan harus mesti benar-benar diperhitungkan sehingga nanti pada saat dibutuhkan timnas itu pemainnya mencapai peak performance yang bagus untuk bisa misalkan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia Futsal baik putra maupun putri. Kalau ngeliat waktunya bakal maksain nggak kalau kita ikut Piala Dunia? Pasti ikut. Iya. Ini bakal maksain nggak ya kalau lihat waktunya nih? Kalau lihat waktunya nih waktu yang pas ya harusnya ya.
Jadi kan nanti rencananya kan Desember itu udah mulai liga. Nah, biasanya sampai bulan Juli atau Agustus. Nah, sementara di negara kita ini seringnya kepotong ya. Liburnya itu karena ada puasa. Nah, itu yang mungkin ya bisa disayangkan juga karena pada saat itu bakalan libur 1 bulan tuh. Panjang dari mulai Natal tahun baru panjang. Iya. Terus bulan Ramadan istirahat panjang gitu ya. Nah, itu yang mesti dilakukan. Bagaimana mengantisipasi apakah pemain diliburkan semua? Ganti waktu. Atau pemain timnasnya pada saat masa puasa itu dikumpulkan. Jadi mereka nggak hilang gitu ya. Tetap latihan mungkin. Tetap ibadah. Iya. Gitu ya. Dapat ilmu yang baru di selama TC itu kan, seperti itu misalkan. Lalu setelah liga selesai, ya harus bikin lagi sebuah event yang tadi kita bilang seperti event FIFA Matchday gitu. Atau kayak kita mencontoh Thailand deh. Thailand nih NSDF nih setiap tahun diadakan. Ya gunanya untuk apa ya? Untuk mempersiapkan diri mereka untuk event kompetisi yang akan datang. Entah itu Piala Dunia, entah itu Asian Games, entah itu SEA Games, apa. Mereka udah punya planning yang udah dibuat yang nggak diganti-ganti gitu. Planningnya udah seperti itu aja dan itu sangat bagus dan memudahkan mereka nanti pada saat memilih pemain ya. Paling nggak membiasakan diri tanding internasional antar bangsa gitu ya. Ketemu. Karena kemarin nih kalau dilihat peringkatnya lawan-lawan kita di NSDF itu nggak jauh-jauh dari Indonesia ya. Indonesia di 14, di atas kita ada Vietnam di urutan 13. Lalu ada Cina Taipei di urutan 21 sama Republik Cina ya, Demokratik Cina ya. Itu di 25. Artinya nih deket nih semua nih. Dan bisa suatu saat mereka kan nyalip kita dari ranking 14 gitu kan. Iya. Itu. Sayang sekali ya. Tapi kalau coach sendiri ngelihatnya nih politisi dan seleb ini punya kemampuan gak untuk kelola dalam waktu yang segini singkatnya untuk ngejar tahun depan untuk prestasi yang lebih baik dibanding prestasi sebelumnya? Ya, mudah-mudahan sih mereka bisa mengemas ya, mengemas kompetisi itu dengan bagus, kemudian mengemas timnas itu juga dengan bagus sehingga karena di sini ada selebritis yang bisa mengangkat marketingnya lah ya, performanya timnas sama liga. Lalu ada pengusaha yang bisa mencari sponsor mungkin. Ya kalau mungkin dulu kita kebentur sponsor karena ada regulasi tertentu dari ketua umum, mungkin sekarang udah lebih cair gitu ya. Nah, mudah-mudahan aja. Jadi siapapun bisa ikut ya membantu mengembangkan futsal Indonesia. Baik. Dan mungkin ada hal yang mesti coach dipersiapkan. Mungkin kayak misalnya habis liga terus harus ada kegiatan lainnya. Kegiatan itu mungkin kegiatan yang benar-benar membuat calon bibit itu serius. Artinya ada piala ketua futsal kah atau paling enggak gitu ya. Itu yang ngebuat munculnya bibit-bibit. Betul. Kalau misalnya nggak muncul juga, perlu nggak sih naturalisasi? Nah, untuk ini kita ngomong naturalisasi ya. Kalau naturalisasi mungkin di futsal kita belum kelihatan ya. Oke. Artinya gini, mungkin Menpora atau tim dari Menpora punya data itu, tapi mungkin sampai saat ini belum diperlukan sementara ini. Tapi kita pernah punya pemain diaspora. Yang namanya Riko Zulkarnain. Dia orang tuanya, ayahnya orang Indonesia, ibunya kebangsaan Inggris ya. Jadi dia mengambil kebangsaan Wales waktu itu. Iya. Okay. Nah mungkin di sana juga ada mungkin Riko yang lain ya, kita nggak tahu ya. Ya di Jerman juga ada. Ya jadi gini, semua negara udah punya liga nih, hampir semua negara. Nah bisa aja pemain Indonesia ada yang
diaspora di sana yang dulu tinggal di sana, terus senang futsal lalu ikut liga di Jerman misalkan atau di Belanda. Oke. Ya, kalau itu kepantau dan bagus, kenapa enggak dipanggil gitu kan? Kerja yang paling paling diharapkan tampak di awal-awal kepengurusan yang baru ini apa nih, coach? Iya, benahin kompetisi ya dengan jadwal yang baik. Emang kita punya kompetisi? Ada kompetisi. Udah ada ya? Ada ya. Per daerah atau nasional? Masih sifatnya nasional kan, jadi di liga profesional cuma satu. Cuman yang di provinsi yang belum ada. Justru provinsi ya. Iya. Nah itu yang harus dibenahin ya, Iya, yang betul. depan mata ya. Iya. Dan konon justru di Jakarta ya, ibu kota malah belum ada ya. Iya, ini masalahnya juga di AFP ini masih banyak konflik ya. Nggak hanya di Jakarta, di beberapa daerah juga masih rame soal siapa ketua AFP, atau ketika sudah menjabat jadi ketua kemudian dia nggak melakukan pekerjaan sama sekali seperti itu. Itu ya. Iya. Berarti itu yang harus dibenahin. Iya, itu yang harus benahin. Dikasih deadline nggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya harusnya sih sebelum akhir tahun ini AFP harus dikumpulkan ya. Terus kemudian kalau yang belum ada AFP atau yang masih istilahnya apa tuh namanya, PLT gitu, harus cepet-cepet ditunjuk gitu. Jadi semuanya siap pada saat program digulir, semua provinsi berjalan bersama-sama gitu. Harus satu kepengurusan semua ya. Iya. Ini kebanyakan di daerah yang begitu ya. Di daerah ya, sayangnya di Jakarta sih yang masih PLT sampai sekarang ya. Oh gitu ya. Ya mungkin bahwa bapak ibu-ibu pengurus yang baru ya bisa memperhatikan ini untuk kemajuan futsal Indonesia. Apalagi coach? Ya mungkin ini kita berkaca kayak di Piala Dunia Futsal yang kemarin kita selesai itu ya, di mana berhasil jadi juara lagi setelah 2 tahun nggak jadi juara. Nah ternyata mereka berbenah gitu, ya kan? Oke, terus? Jadi mereka selama 2 tahun itu punya pemain baru. Nah, sebelumnya mereka tergantung sama Falcao, bintang Brasil, yang dimana pada 2016 malah gagal gitu, di masa-masa pensiunnya malah gagal membawa Brasil, kalah sama Iran. Nah setelah itu banyak pemain baru dari Brasil, dan itu 2 kali mereka ikut Piala Dunia nggak bisa berprestasi. Baru sekarang ini mereka berprestasi. Si pemain-pemain yang dulunya baru itu. Iya, jadi kalau kita lihat lagi pemain Brasil namanya udah ganti-ganti lagi nih gitu. Nggak ada lagi yang, mungkin ada Ferrao yang masih ada, tapi banyak kan namanya masih ya baru semua. Asing ya, karena Brasil ini gudangnya pemain futsal juga. Itu yang diharapkan sama coach untuk Iya, kita ya. Iya, kita punya banyak pemain futsal. Ya pemain timnas futsal, nggak hanya 14 atau 20, tapi ya seperti sepak bola kita punya 150 pemain misalkan. Database itu yang akan disiapkan untuk bisa jadi pemain timnas. Jadi tinggal siapa yang siap dia yang masuk. Jadi bukan karena sekarang nih pemain timnasnya masih berada dalam satu klub gitu, nggak tersebar. Oke. Penutup nih coach. Ya. Untuk closing statement, harapan apa yang harus dilakukan ataupun apa aja yang mau coach sampaikan kepada pengurus baru, terus juga dalam kondisi futsal lagi nggak asik begini ya gitu. Silakan coach. Ya, yang kita harapkan yang pertama kompetisi yang berjalan dengan tertib, dengan jadwal yang sudah pasti, kemudian menambah satu kompetisi lagi di bawah kompetisi liga profesional, ya mungkin satu dulu deh, untuk supaya jadi wadah bagi para pemain muda yang nantinya akan menuju ke yang profesional. Itu kompetisi nggak hanya putra dan putri ya, putri juga ya, berarti seperti itu. Menambah jumlah klub yang akan ikut itu, jadi akan jadi banyak lah
database buat para pemain. Kemudian tolong timnas manajemen federasi juga bikin jadwal manajemen yang baik buat timnas supaya mereka teratur gitu. Teratur setelah kompetisi mereka tidak diam aja, kemudian mereka bisa masuk ke persiapan untuk event baik event internasional ataupun event yang kita buat sendiri seperti itu. Oke. Sahabat RPK, sampai di sini kebersamaan kita. Kita akan ketemu lagi di program dan kesempatan lainnya. Terima kasih Coach. Sama-sama. Salam.